Tapi saya kira yang lebih penting adalah bagi rezim ini yang lebih parah dari itu saja mereka lakukan, melanggar konstitusi, lalu menerbitkan perpu yang memang tidak relevan dan alasannya juga hanya dibuat-buat, itu kan terjadi. Jadi saya kira kalau bicara legal kepada rezim Jokowi itu sesuatu yang sebetulnya utopia bagi kita kalau itu kita harapkan ada perbaikan. Bisa saja karena kejar tayang. Jokowi akan segera berakhir masa jabatan. Ada proyek-proyek yang memang menurut oligarki, bisa juga karena Cina, bisa juga karena Singapura. Ini atau harus negara segera, lainnya gitu ya? Ya, harus segera diselesaikan. Supaya dengan begitu agenda-agenda oligarki tadi, termasuk Cina dan Singapura itu sudah ada dasarnya. Ya, sehingga nanti rezim yang baru itu Ya, terpaksa. Ya. Karena itu kita berharap sebetulnya presiden baru nanti, terutama Anies ya, itu dengan kekuasaan yang dimiliki diharapkan akan mereview semua yang memang melanggar konstitusi, bermasalah bagi rakyat, itu harus dihentikan. Terkait dengan putusan MK, saya ingat itu kalau selama proses 2 tahun ya perbaikan itu pemerintah dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana yang baru. Betul. Ya. Sehingga saya kira kapanpun itu kalau memang belum selesai ya tidak boleh. Yang ada pun silakan dilaksanakan, tapi yang bukan yang strategis. Iya, betul. Itu putusannya. Nah, terus tapi saya kira yang lebih penting adalah bagi rezim ini yang lebih parah dari itu saja mereka lakukan, melanggar konstitusi, lalu menerbitkan perpu yang memang tidak relevan dan alasannya juga hanya dibuat-buat, itu kan terjadi. Jadi saya kira kalau bicara legal kepada rezim Jokowi itu sesuatu yang sebetulnya utopia bagi kita kalau itu kita harapkan ada perbaikan. Ya, jadi karena itu kita lebih cenderung melihat bahwa ini bisa saja karena kejar tayang. Jokowi akan segera berakhir masa jabatan. Ada proyek-proyek yang memang menurut oligarki, bisa juga karena Cina, bisa juga karena Singapura. Ini atau harus negara segera, lainnya gitu ya? Ya, harus segera diselesaikan. Supaya dengan begitu agenda-agenda oligarki tadi, termasuk Cina dan Singapura itu sudah ada dasarnya. Ya, sehingga nanti rezim yang baru itu terpaksa. Ya. Apalagi kan banyak sekali suara-suara yang menyatakan bahwa misalnya Prabowo sudah nyapres tapi juga akan melanjutkan misalnya proyek IKN, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini seperti seolah fait accompli ya. Tapi yang lebih penting tadi bahwa ini
adalah agenda yang memang sudah harus dibereskan aspek legalnya, aspek kebijakan dan strategisnya untuk nanti terpaksa ya dalam tanda petik untuk dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Tapi juga kalau memang bisa dapat masa perpanjangan 2-3 tahun, ya itu Lebih akan bagus lagi. lebih bagus lagi begitu. Nah, karena itu kita berharap sebetulnya presiden baru nanti, terutama Anies ya, itu dengan kekuasaan yang dimiliki diharapkan akan mereview semua yang memang melanggar konstitusi, bermasalah bagi rakyat, itu harus dihentikan. Saya kira itu yang perlu kita ingatkan dari sekarang. Oke, kita pertajam ya. Ya. Soal agenda oligarki ini ya. Ini memang kritik yang tajam selama ini. Ada nggak itu sebenarnya? Kalau dulu jalan tol itu modelnya begini, kalau jalan tol itu kita bangun jalan tol di Sumatera, which is itu secara ekonomi dan finansial udah nggak layak sebenarnya. Tapi dipaksakan untuk dibangun, akhirnya jalan tol di Jawa harus nyumbang. Jadi proyek jalan tol di Jawa itu, proyeknya itu misalnya berapa belas triliun, itu 1,2 triliun untuk membangun jalan di Sumatera. Jadi sudah bundling di dalam proyek tersebut. Ada nggak nuansa begitu, Prof. Antoni ya? Kalau kita lihat misalnya bahwa Indonesia butuh sekali tuh uang ketar-ketir benar untuk melanjutkan IKN nih misalnya, atau ya kereta cepat dan lain sebagainya, serta proyek strategis lainnya, sehingga ada nuansa itu juga. Ya, saya rasa dalam hal ini adalah tidak ada bundling. Karena benar-benar di sini dilihat adalah investasi ini menggiurkan, banyak juga natural resourcesnya di situ ya. Ya, khususnya silika dan sebagainya lah. Yang Bahlil itu sudah mengatakan setelah nikel ini silika kita akan eksploitasi.
2.000 meter dan sebagainya. Inilah yang harus jadi pemerintah kewajibannya hanya mengatakan RT RW ini adalah pariwisata. Sudah selesai. Tidak boleh memberikan hak kepada seseorang. Itu juga melanggar Undang-Undang Agraria tahun 1960 bahwa pasal 7 mengatakan tidak boleh memberikan luas lahan yang besar kepada satu penguasaan investor gitu, atau orang. Jadi ada pembatasan ya. Ada pembatasan. Dan bahkan dikatakan bahwa di pasal selanjutnya, pasal 13 kalau nggak salah, tidak boleh monopoli. Nah, 17.000 satu pulau diberikan kepada satu pengusaha. Ini kan sudah monopoli gitu. Nah, ini yang harusnya. Jadi jangan sampai atas nama investasi banyak sekali peraturan dan undang-undang ini dilanggar.